Oke, shalom teman-teman semua. Selamat siang. Puji Tuhan, pada hari ini cuaca cukup cerah ya dan cukup baik. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab ini dari pasal pertama, tentu kita tahu bahwa kitab Filipi ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ataupun mempelajari kitab ini, yaitu Filipi pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-12, di sana menjelaskan bahwa posisi Paulus, dia sedang dalam penjara ketika menulis kitab Filipi. Lalu firman Tuhan yang kita baca tadi, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang melatar belakangi kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah, bahkan sampai 2 kali dia katakan. Bahkan dia katakan sekali lagi kuulangi gitu ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau pelajari, tentu kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita ingin mengetahui misalnya yang kita baca ayat 4, apa yang melatar belakang ayat 4, tentu kita harus baca mulai dari ayat pertama supaya kita mengerti. Tidak mungkin muncul ayat keempat kalau tidak muncul ayat yang pertama. Tentu dimulai dari ayat 1 baru muncul ayat 4. Oke, saya bacakan ayat yang pertama. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sudah mengerti di mana Eudia dan Sintike itu adalah hamba Tuhan, rekan sekerja Paulus, di mana Eudia dan Sintike ini, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang konflik. Memang tidak dicatat di sini, tetapi menurut yang saya pelajari, bahwa Eudia dan Sintike ini mereka sedang konflik, sedang ada permasalahan. Jadi konflik memang tidak dijelaskan konfliknya apa, tapi mereka sedang konflik, mereka tidak enak begitu ya. Ada satu dua hal yang membuat mereka tidak enak antara Eudia dan Sintike. Makanya Paulus mengatakan, Eudia, Sintike, kunasihati supaya kamu sehati sepikir. Oleh karena apa? Eudia dan Sintike, dia mengikut atau menyembah Tuhan yang sama. Seharusnya pikiranmu itu sama. Jangan kamu bertengkar oleh karena satu dan dua hal. Paulus nasihati begitu ya. Padahal Paulus sedang dalam penjara, menasihati Eudia dan Sintike supaya mereka sehati sepikir. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Eudia dan Sintike itu mereka konflik, mereka itu pemberita Injil, mereka itu penginjil. Jadi konflik ataupun permasalahan yang mereka alami itu menghambat mereka memberitakan Injil. Masalah yang sedang ada dalam Eudia dan Sintike, konflik mereka itu menghambat mereka memberitakan Injil, mengurangi spirit dan semangat mereka dalam memberitakan Injil. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dalam penjara, berita itu sampai kepada Paulus bahwa Eudia dan Sintike sedang konflik, mereka itu tidak maksimal dalam memberitakan Injil. Oleh karena konflik itu, jadi masalah itu Bapak Ibu Saudara, memang kebanyakan masalah itu, masalah dalam persoalan kehidupan kita sering sekali menghambat kita untuk bertumbuh. Makanya itu perbedaannya. Kalau kita dalam Kristus, justru harusnya masalah itu adalah pijakan kita untuk naik ke level yang kedua, kira-kira begitu ya. Jadi masalah konflik yang dialami oleh Eudia dan Sintike itu menghambat mereka untuk memberitakan Injil, tidak memaksimalkan. Jadi itu terdengar oleh Paulus. Paulus merasa sedih, begitu ya, merasa sedih sehingga Bapak Ibu Saudara, bahkan dia minta tolong Paulus kepada ayat ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sugos,
temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bahkan Paulus minta tolong kepada Sun Sugos supaya menasihati Eudia dan Sintike. Supaya apa? Mereka tidak terlalu fokus kepada masalah. Supaya mereka itu, masalah mereka komplit yang mereka alami, tidak menghambat mereka dalam memberitakan Injil. Kira-kira begitu. Amin ya. Lalu ayat keempat muncullah itu ayat yang kita bahas tadi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Wah, ini menarik. Ini yang paling penting yang harus kita petik. Paulus dalam penjara, Eudia dan Sintike di luar penjara, ya kan? Seharusnya Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya menurut urutan pikiran duniawi ya, yang di luar penjara lah yang menghibur di dalam penjara, ya kan? Seharusnya Eudia dan Sintike lah yang harusnya menasihati Paulus yang sedang dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Seharusnya Eudia dan Sintike ngomong kepada Paulus, Paulus tetap kuat ya, sabar ya, setialah, bertahanlah sampai kesudahan. Upahmu sudah besar di sorga. Seharusnya itulah yang dikatakan Eudia dan Sintike kepada Paulus yang ada dalam penjara oleh karena memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terbalik. Inilah pikiran dunia itu diputarbalikkan oleh pikiran Kristus, ya kan? Terbalik. Tetapi justru Paulus yang dalam penjara, dia menghibur orang-orang yang di luar penjara. Hebat. Ya, ini puji Tuhan. Saya sangat diberkati dari cerita kehidupan oleh Paulus. Dia dalam penjara menghibur orang-orang yang di luar penjara. Wah, hebat ya. Justru Paulus berkata kepada Sintike dan Sintike kepada Eudia, kamu Eudia, Sintike, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Jangan sampai permasalahan konflik yang kamu alami itu menghambat kamu untuk bertumbuh. Jangan. Lihat aku, mungkin Paulus memang tidak dicatat di sini. Paulus tidak berkata lihat aku, memang, tapi ini bahasa sehari. Lihat aku di penjara karena memberitakan Injil. Aku tidak sedih, bahkan semangatku itu tidak berkurang. Spiritku itu tidak berkurang. Justru Paulus pernah berkata di ayat yang lain, justru semakin aku di penjara, Injil semakin maju. Wah, hebat. Amin. Artinya apa? Penjara yang sedang memenjarakan Paulus. Oke, penjara memenjarakan fisik Paulus. Tetapi penjara tidak pernah memenjarakan Injil. Amin. Ya oke, penjara menghambat Paulus pergi kemana-mana. Tetapi penjara tidak bisa menghentikan pemberitaan Injil. Injil tetap maju. Penjara tidak bisa menghentikan atau memenjarakan Injil. Tidak bisa. Injil tetap terberitakan walaupun Paulus di dalam penjara. Wah, hebat. Inilah karya Kristus yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan bahwa ketika Tuhan bekerja dan berkarya itu tidak boleh dihambat oleh waktu dan tempat. Karena seperti apapun kondisi dan dimanapun tempatnya, kalau Kristus sudah berkarya, semuanya akan mengalami kemajuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kita orang Kristen sudah dipanggil dan ditetapkan. Walaupun kita di tengah masalah, kita dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi berkat. Walaupun kita di tengah persoalan dan di tengah masalah yang besar, kita sudah dipanggil dan ditetapkan untuk menguatkan banyak orang, untuk menghibur banyak orang. Ya kan? Jangan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen begitu ya kan, ketika dia di dalam masalah langsung dia katakan, bagaimana aku menghibur banyak orang, bagaimana aku menguatkan, aku aja dalam masalah. Tidak boleh begitu. Justru kita dikuatkan, kita itu dipanggil dan kita ditetapkan, justru kita boleh menguatkan banyak orang lewat masalah. Aku aja menghadapi masalah bisa, kenapa kamu tidak bisa? Justru itu, masalah itu yang sedang kamu alami, justru itu alat yang kamu pakai menguatkan banyak orang. Kenapa kamu bisa? Dia tidak bisa. Seharusnya begitu. Paulus di dalam penjara, walaupun dia dipenjarakan, begitu ya,
dia masih tetap bisa memberitakan Injil. Kenapa Sintike dan Audia di luar penjara tidak bisa? Ini menjadi persoalan. Amin. Kita harus belajar dari kisah kehidupan Paulus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kita mungkin sedang dipenjarakan saat ini, mungkin dipenjarakan oleh ekonomi, sedang persoalan kehidupan kita menghambat kita untuk bertumbuh, tapi belajarlah dari Paulus. Justru persoalan dan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, saat ini, justru itu yang seharusnya kita pakai menjadi batu pijakan kita untuk maju dan bertumbuh. Maka daripada itu, tetap bersandar kepada Kristus, tetap berharap kepada Kristus, tetap melangkah dengan Kristus. Oleh karena kalau kita tidak melangkah bersama Kristus, memang kita tidak mampu. Kita ini manusia rapuh. Kita itu sudah terlahir dan tercipta menjadi manusia rapuh. Maka daripada itu kita butuh Tuhan. Begitu ya. Kita butuh Tuhan. Memang kalau kita itu tidak butuh Tuhan, ya Kristus tidak perlu datang. Oleh karena itu, kita manusia rapuh, kita manusia lemah, makanya kita butuh Kristus. Dia datang ke bumi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah firman Tuhan yang singkat. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, ayat yang kedua, Paulus menasihati Euodia dan Sintike supaya mereka sehati sepikir. Karena Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ikuti itu adalah Tuhan yang sama. Seharusnya Tuhan yang sama itu harusnya menyatukan pikiran mereka, tetapi mereka tidak mau, kira-kira begitu. Lalu ayat keempat, Paulus mencoba menghibur mereka yang dalam penjara, menghibur mereka, bersukacitalah. Seharusnya sukacita yang daripada Kristus itu seharusnya membuat kamu itu tetap maju, semangatmu itu harus tetap berapi-api, kata Paulus. Lalu ayat ke-8 atau ayat yang terakhir dalam pasal yang keempat, saya akan bacakan untuk kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata Paulus akhir dari suratnya. Artinya apa? Sintike, Audia, pikiranmu itu jangan mau dihantui atau dirasuki oleh pikiran-pikiran duniawi. Kalau itu pikiran duniawi yang merasuki pikiran, itu akan menghambat kamu memberitakan Injil, menghambat kamu bertumbuh. Justru Paulus berkata, seharusnya yang dalam pikiranmu itu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Seharusnya itulah yang merasuki pikiranmu. Supaya apa? Supaya kamu tetap maju, kata Paulus. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin pikiran kita saat ini kadang-kadang pikiran duniawi, perkara duniawi yang kita khawatirkan, pikiran anak, rumah tangga, suami, apalagi ekonomi, kehidupan hari besok, begitu ya. Itu menghantui, itu pikiran-pikiran duniawi yang akan menghambat kita maju, menghambat kita untuk bertumbuh, menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Kristus. Justru Paulus menasihati Sintike dan Euodia, termasuk menasihati Bapak Ibu Saudara dan saya, yang seharusnya yang ada dalam pikiran kita adalah, Paulus berkata ayat ke-8 adalah semua yang benar. Yang benar harus ada dalam pikiran kita. Ya kan? Supaya apa? Pikiran kita tuh tetap positif. Kan? Orang berbuat baik, pikiran kita negatif. Itu karena pikiran-pikiran duniawi sudah menggerogoti pikiran kita. Seharusnya yang benar dalam pikiran kita itu ada orang berbuat baik, bagus. Gitu. Jangan orang sudah baik dilakukan, pikiran kita negatif. Itu yang salah. Itu pikiran duniawi akan menghambat kita untuk bertumbuh. Justru Paulus berkata, semua yang benar itu yang seharusnya dalam pikiranmu. Bahkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu, kata Paulus. Artinya apa? Jika semua itu, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci, kalau itu sudah masuk di dalam pikiranmu, kalau itu semua sudah merasuki pikiran, maka kamu akan bertumbuh, kata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Singkat firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita semua seperti Paulus. Walaupun kita di tengah masalah, tapi kita sudah dipanggil dan ditetapkan untuk memberkati banyak orang. Walaupun kita di tengah masalah, kita dipanggil, sudah ditetapkan untuk menguatkan, menghibur banyak orang. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.